Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 akan mempresentasikan kasus pembelajaran yang ada di sekolah kami yang akan dibacakan oleh teman saya Badahlia. Kepada Badahlia dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan membacakan teks kasus pembelajaran. Bu Sinta, guru kelas 2 yang sudah mengajar selama 2 tahun. Suatu hari dalam pelajaran bahasa Indonesia, Ibu Sinta akan mengajarkan anak-anak untuk mendeskripsikan berbagai macam benda. Pelajaran dimulai dengan menanyakan kepada anak-anak apakah mereka tahu boneka. Secara serentak anak-anak menjawab, tahu Bu. Kemudian Ibu Sinta menyuruh anak-anak menceritakan apa yang diketahuinya tentang boneka. Rambutnya pirang, jawab Mia. Kulitnya putih, jawab Tari. Bonekaku kulitnya hitam, sanggah dia. Setelah beberapa anak menjawab, Ibu Sinta menuliskan 10 jenis benda di papan tulis, yaitu obat, nasi, baju, sepeda, sepatu, uang, bunga, meja, gelas, dan rumah. Ibu Sinta, coba tuliskan di bukumu apa yang kamu ketahui tentang setiap benda ini. Ibu Sinta memandang anak-anak sejenak, kemudian berkata, mengerti anak-anak? Mengerti, jawab anak-anak serempak. Anak-anak berusaha menuliskan apa yang diketahuinya tentang benda-benda tersebut. Setelah selesai, Ibu Sinta menyuruh satu orang anak untuk membacakan apa yang ditulisnya. Mendengar hasil pembacaan tadi, Ibu Sinta sangat kecewa tetapi mencoba menahan diri. Dengan suara tidak bersahabat, anak yang membaca tadi disuruh duduk dan semua anak disuruh mengumpulkan pekerjaannya. Kekecewaan Ibu Sinta menjadi keseluruhan. Deskripsi yang dituliskan anak-anak sangat singkat. Sebagian besar hanya terdiri dari satu kata. Bahkan banyak yang kosong. Ibu Sinta ketika mendeskripsikan ada jawaban yang dan deskripsi secara sendiri-sendiri, hasilnya sangat mengecewakan. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Mungkin ada. Oke, terima kasih kelompok 7 sudah menyampaikan kasus pembelajarannya. Ini sangat singkat sekali ini kasusnya ya. Oke. Dari perwakilan keempat kelompok tadi ya, identifikasi masalahnya sudah secara garis besar sudah dipaparkan. Kemudian solusinya juga seperti itu. Nah, memang kasusnya yang disampaikan oleh kelompok 7 itu sangat singkat ya. Jadi untuk mengidentifikasi permasalahannya ya juga kurang ya, hanya beberapa tadi yang disampaikan. Jadi sebaiknya kalau menyampaikan kasus pembelajaran itu yang detail ya. Artinya detail itu mulai kegiatan pendahuluan atau kegiatan pembuka, kegiatan inti sampai penutup ada deskripsinya. Jadi gitu. Tadi itu langsung to the point penjelasannya, langsung di bagian penjelasan. Nah, di bagian persepsi atau pembukaan belum muncul tadi, sehingga permasalahan itu sebenarnya bisa dibagi menjadi beberapa komponen. Yang pertama, cara membuka pelajaran seperti apa ya. Dari itu sudah ketemu masalahnya apa. Kemudian kegiatan inti itu bisa dipecah lagi. Jadi gitu ya. Dari kegiatan intinya bisa dipecah-pecah lagi menjadi penerapan metode, penggunaan media, kemudian cara penyampaian materi atau bahasa sang guru dalam menyampaikan materi, kemudian atau penataan kelasnya dan seterusnya. Itu kegiatan inti. Kemudian kita identifikasi dari kegiatan penutup ya, berupa pemberian kesimpulan dan evaluasi. Kalau kita sudah bisa memilah-milah seperti itu, mudah kita mengidentifikasi masalahnya. Jadi masalahnya tidak dijelaskan secara global. Misalnya
yang disampaikan Bu Sinta tadi dari kegiatan pembukaan atau kegiatan awal itu tidak ada, karena memang kasusnya disampaikan langsung tadi, to the point. Persepsinya seperti apa. Kemudian dari kegiatan penggunaan apa tadi, metodenya kan tidak jelas. Bu Sinta datang langsung menunjukkan benda-benda, ini benda apa, boneka, ini benda apa, misalnya seperti itu. Tapi tidak tahu ini nanti, karena ini anak kelas rendah ya, tulisannya seperti apa, seharusnya dicontohkan dulu. Boneka berarti B, O dan seterusnya. Jadinya begitu. Medianya, kalau medianya sudah bagus kan, ada benda-benda apa yang ditunjukkan. Itu. Kemudian dari apa tadi? Gaya bahasanya, gaya bahasa atau cara menyampaikannya. Bu Sinta tidak membimbing dulu, menunjukkan benda langsung disuruh nulis, cara menulisnya seperti apa, kemudian dan seterusnya itu tidak disampaikan dulu. Kemudian yang menurut Mas Reftiko tadi, tidak ada pendampingan dalam mengerjakan tugasnya berupa menulis, membuat kalimat dari benda itu, tidak ada pendampingan. Yang paling penting itu sebenarnya kalau kelas rendah itu jangan menggunakan model klasikal saja. Klasikal itu hanya di awal ya, secara pembukaan klasikal. Kemudian ketika anak-anak mengerjakan tugas atau diskusi atau yang sejenisnya, itu jangan klasikal, gurunya jangan duduk diam di depan, tapi keliling satu persatu seperti itu. Kemudian pada kegiatan penutup atau evaluasi, Bu Sinta langsung menunjuk si A, silahkan bacakan hasil pekerjaannya. Nah, menunjuk seperti itu, langsung menunjuk itu sebenarnya kurang baik. Yang baik itu dengan cara acak ya. Kalau kita ingin meminta respon, tanggapan atau jawaban dari anak, itu kita gunakan cara yang acak. Kalau menunjuk seakan-akan pertama, berarti yang nggak ditunjuk tidak mikir, tidak menyiapkan jawabannya. Jadi dampaknya itu yang pertama. Yang kedua, kalau dengan cara langsung menunjuk, bisa saja yang lain merasa, tiap hari kok itu aja yang ditunjuk, misalnya seperti itu. Ada subjektivitas. Jadi yang paling benar ketika menyuruh anak maju, menyuruh anak menjawab atau menunjukkan pekerjaan dengan cara yang acak. Terserah, acaknya bisa dengan berbagai cara. Ada menggunakan talking stick ya, kasih stick, anak itu kasih stick atau spidol, kemudian bernyanyi bersama ya, sampai spidolnya itu berhenti ke siapa, dia yang maju misalnya. Atau pakai lempar bola ya, kita lempar bola, saling melempar begitu ya antar teman, nanti yang terakhir siapa, dia yang maju. Atau acak pakai abjad dan seterusnya. Itu sebenarnya. Jadi dari aspek evaluasi, dievaluasi secara merata dengan cara yang acak kalau bisa seperti itu. Itu evaluasi proses ya. Kalau evaluasi hasil kan ulangan harian itu. Jadi seperti itu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya Mira Dwi Amanda dengan Mbak Rika Citra Wulandari. Ya, Ibu Ismi mengajar di kelas 3 SDN Suradami. Suatu hari Ibu Ismi mengajar pelajaran IPA materi melayang, terapung dan tenggelam. Ibu Ismi membawa bak air, bola, gabus, telur dan benda-benda lain sebagai media pembelajaran. Ibu Ismi masuk ke kelas membawa media yang telah disiapkan dan meletakkan semua benda di atas mejanya. Ibu Ismi dengan salam menyampaikan siswa-siswa mengetahui tenggelam. Sambil menjelaskan, Ismi menuliskan papan tulis dan
Kemudian benda lain yang dapat melayang, terapung, dan tanggal untuk dicapai siswanya. Pelajaran, Ibu Ismi memberikan teks objektif. Setelah diperiksa, hasilnya sangat mengecewakan. Dan dari yang mendapat nilai di atas 60. Terima kasih ya. Itu kasus dari kelompok 8. Bisa saya ketengahkan bahwa untuk materi-materi yang bersifat sains ya atau bersifat fakta itu harus diuji cobakan atau dieksperimenkan. Tidak bisa mereka hanya mendengarkan penjelasan saja. Contoh, kalau materi yang seperti ini melayang, terapung, tenggelam ini kan bisa langsung diuji cobakan. Misalnya begini, sebenarnya guru tidak perlu repot-repot ya untuk membawakan benda-benda, air ya, sama baskomnya juga. Sebenarnya anak-anak itu senang kok kalau misalnya disuruh anak-anak untuk materi besok silahkan bawa benda-benda. Kita tulis saja benda-benda apa yang harus mereka bawa. Semuanya mereka akan mencari itu di rumah. Mereka itu senang dengan ditugaskan konkret seperti itu ketimbang mengerjakan PR saja, mencari benda-benda. Besok dibawa. Kemudian besok misalnya anak-anak dibentuk kelompok, ya, dibentuk kelompok, diberikan sebuah baskom dan air. Silakan diamati benda-benda yang kalian bawa itu dimasukkan ke air. Kemudian nama bendanya apa? Kemudian pilihannya nanti terapung, melayang atau tenggelam. Terus penjelasannya apa? Setiap kelompok mengidentifikasi semuanya seperti itu. Nah, yang pertama begitu, itu kegiatan intinya. Kemudian dari kegiatan itu per kelompok, guru bisa menyimpulkan atau bisa memberikan penjelasan. Coba dari uji coba atau eksperimen tadi hasilnya seperti apa? Benda A ini tenggelam apa terapung atau melayang. Anak-anak kan sudah bisa tahu sendiri karena mereka sendiri yang mencoba. Jadi lebih baik menggunakan metode yang bersifat penemuan sendiri atau discovery learning misalnya ya, discovery learning. Model discovery learning itu siswa menemukan sendiri dengan uji coba sendiri. Nah, kenapa? Karena ilmu atau informasi yang mereka temukan sendiri itu lebih cekat, lebih bertahan lama di ingatan mereka ketimbang hanya guru yang menjelaskan. Masalahnya Bu Ismi ini hanya menjelaskan saja, tidak dipraktekkan. Dipraktekkan saja, andaikan gurunya sendiri yang mempraktekkan dengan siswanya yang mempraktekkan, itu lebih baik siswanya sendiri yang mempraktekkan. Dibentuk kelompok-kelompok seperti itu. Ini karena eksperimennya sederhana, bendanya semuanya ada. Nah, ketika materi sains ya yang materinya tidak bisa dibawa bendanya, misalnya rotasi planet-planet, rotasi bumi, tata surya misalnya, itu kan nggak bisa kita hadirkan benda yang sebenarnya. Itu bisa menggunakan video misalnya, atau menggunakan replika ya, replika benda di simulasi seperti itu. Itu kalau bendanya terlalu besar. Atau sebaliknya mempelajari hal-hal yang terlalu kecil yang nggak bisa diamati secara langsung, misalnya terkait dengan sel darah misalnya, kuman dan seterusnya. Ini harus dihadirkan sebenarnya, nggak bisa dijelaskan saja. Caranya menggunakan video, menggunakan gambar, poster yang bisa siswa sendiri itu tahu. Kuman itu seperti ini cara bekerjanya misalnya. Fotosintesis itu prosesnya seperti ini, hanya dijelaskan saja. Itu lebih kurang maksimal penerimaan informasi kepada siswa. Jadi intinya seluruh materi sains ya, karena sifatnya fakta, harus dihadirkan secara konkret ya, tergantung jenis materinya. Kalau bisa dihadirkan, hadirkan. Kayak seperti ini kan bisa dihadirkan, diuji cobakan. Gitu. Kalau gurunya malas ya nyuruh siswanya nyiapkan pada pertemuan sebelumnya.
sebenarnya gampang itu terkait dengan materi-materi fakta seperti ini. Lah yang sulit itu kan materi-materi yang bersifat abstrak, itu sulit sebenarnya, nggak bisa diuji cobakan. Contoh apa materi-materi yang abstrak itu apa contohnya? Ada yang bisa jawab? Contoh materi yang bersifat abstrak. Jadi gini loh. Jadi sebelum kita memilih strategi media, lihat dulu ini jenis materi apa ya. Matematika itu juga hal yang abstrak, materi yang abstrak matematika itu ya. Ya, jadi misalnya perkalian, pembagian itu kan semuanya sebenarnya yang abstrak. Sedangkan siswa kita itu kalau menurut teori Jean Piaget itu kan kategori konkret ya, operasional konkret. Mereka itu tidak bisa memahami hal yang abstrak. Yang konkret itu berarti bisa dilihat, bisa didengar, dan bisa dipraktekkan. Itu namanya konkret. Siswa SD itu pola pikirnya adalah konkret, nggak sama kayak mahasiswa. Kalau mahasiswa ini sudah bisa berpikir abstrak. Kita jelaskan di dalam pikirannya, di dalam otaknya sudah bisa menggambarkan kan. Ini sebenarnya seperti apa. Padahal itu dari penjelasan saja. Siswa SD itu tidak bisa seperti itu. Harus ada wujudnya, harus bisa dilihat, bisa diraba, bisa didengar. Baru mereka paham. Misalnya tentang bangun ruang. Bangun ruang, jenengan gambar kubus di papan itu kan sebenarnya kalau kita kan paham bentuk yang sebenarnya ya. Kubus di papan itu ada titik-titiknya, itu maksudnya apa? Itu kan kubus misalnya. Kita paham. Kalau anak SD apalagi kelas rendah, kita gambar kubus di papan saja begitu. Ya mereka membayangkan datar, wong papannya datar kan begitu. Nah, jadi ketika hal-hal yang abstrak seperti itu, bangun ruang, bentuk bangun ruang jangan digambar di papan. Mereka bingung, lebih baik bendanya itu dibawa, misalnya kotak pensil di bawah, ini kubus seperti ini bentuknya. Kalau digambar di papan jadinya seperti ini. Jadi seperti itu, tidak hanya digambar saja. Ya, jadi seperti itu ya. Intinya disesuaikan dengan jenis materinya. Itu Pak. Nah, Mohon dijelaskan coba permasalahannya. Coba ini Bu Siti mengajarkan materi IPA dengan topik organ pernafasan manusia pada di kelas 5 SD. Media yang digunakan gambar dan model organ pernafasan manusia. LKS yang berisi gambar organ pernafasan manusia dan siswa untuk menjelaskan nama. Maksudnya gimana? Mengadakan apersepsi dengan menyatakan bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah bernafas. Menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu supaya siswa-siswi mengetahui tentang nama-nama organ pernafasan manusia dan fungsinya. Metode yang dipakai, demonstrasi, tanya jawab dan seterusnya. Setelah hasil, hanya ini saja ya penjelasannya ya. Nah, Iya Pak. Ini memang di rekaman saya skip karena penjelasannya kurang jelas. Di rekaman saya itu hilang suara gambarnya sama suaranya itu putus-putus, jadi saya potong yang saya share di LMS itu loh. Nah, ini memang yang buat kasusnya ini ya Mbak Mira sama Mbak Dewi ini kurang detail kelompok 6 ini ya. Jadi begini, untuk teman-teman semuanya yang belum membuat kasus, itu ceritakan apa jalan pembelajarannya ya, bukan menjelaskan seperti ini. Metode yang digunakan demonstrasi, tanya jawab, penugasan. Lah seperti apa pelaksanaannya itu ceritakan gitu loh. Bu Siti mengatakan apa, menjelaskan apa, kalimatnya itu diceritakan. Siswanya menjawab apa, posisinya seperti apa dan seterusnya. Jadi buat kasus yang detail ya. Tidak ada soal TAP nanti yang seperti itu, tidak ada. Yang pertama tadi kalau membuat kasus yang detail. Terkait dengan ini sebenarnya tidak ada permasalahan. Cuman menurut saya pemilihan metode untuk materi organ pernafasan itu kurang tepat.
organ pernafasan manusia, ya kan? Di dalamnya ada paru-paru, tenggorokan dan seterusnya. Itu menggunakan metode demonstrasi. Apakah bisa dipraktekkan? Metode yang dipakai kebanyakan demonstrasi, tanya jawab, penugasan dan seterusnya. Nah, sebenarnya ya materi organ pernafasan yang cocok metodenya apa? Kan bukan demonstrasi, misalnya apa? Simulasi atau menggunakan alat peraga yang bisa, bukan alat peraga kalau sistem pernafasan. Sebaiknya ya video itu paling gampang, video yang menunjukkan di dalam organ tubuh manusia proses pernafasannya seperti apa. Jadi begitu. Bisa didengar? Bisa. Nah, jadi misalnya manusia menghirup O2 ya, oksigen, kan nggak kelihatan oksigennya itu. Siswa itu juga nggak bisa membayangkan gimana oksigen masuk di dalam tubuh manusia. Nanti mengeluarkan karbon dioksida ya, CO2. Kayak apa karbon dioksida itu? Proses di tubuh masuknya oksigen, keluarnya kok jadi karbon dioksida, seperti apa prosesnya? Itu kan nggak bisa didemonstrasikan, itu hanya bisa disimulasikan dalam bentuk video ya, biasanya seperti itu, atau gambar poster yang ada ada bagian-bagian tubuh di dalam manusia, kemudian ada penjelasannya di situ. Nah seperti itu ya, kalau didemonstrasikan dalam bentuk seperti itu boleh. Kalau demonstrasi berupa praktek, demonstrasi itu kan praktek itu misalnya membuat apa begitu baru demonstrasi, atau menerapkan apa gitu. Jadi gitu ya teman-teman semuanya. Masalahnya kalau terkait dengan kegiatan inti di situ. Kalau kegiatan pembukaannya tidak ada penjelasannya. Jadi gimana mau mengidentifikasi? Jadi seperti itu. Ini masalahnya pada narasi kasusnya. Nanti kita bingung yang mau mengidentifikasi masalahnya apa. Gitu ya, untuk kedepannya buat yang detail ya. Halo, mungkin cukup itu saja ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata dan sikap saya yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat dan semoga kalian menjadi orang-orang yang sukses semuanya. Saya Hari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.